Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Era Komputer. Di video kali ini saya akan membahas ya tentang sintak dari Python ya. Yang pertama, di video ini kita akan jalankan sintak Python yang sebelumnya kita sudah jalankan. Kita ulangi lagi agar kalian ingat dan lebih paham. Terus yang kedua, indentasi Python, variabel Python, komentar Python, dan ada latihan teman-teman. Oke. Terus kita coba ya ke menjalankan sintak Python. Oke, kita buka terminal ya. Kalian buka terminal. Untuk menjalankan sintak Python ya, kita harus menuliskan masuk ke dalam Python dulu dengan seperti ini. Python. Nah, kalau sudah seperti ini ada tanda lebih besar dari tiga kali ini, kita sudah bisa menuliskan sintak dari Python. Sintak itu apa sih? Sintak itu adalah kode dari Python. Oke, sintak adalah kode ya. Oke, kita coba jalankan. Print, dalamnya ada string, kita tuliskan halo dunia. Ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, halo dunia sudah dicetak ya. Kayak gini. Kalau kita langsung menuliskan halo dunia, ini ya. Halo dunia, maka akan error. Jadi kita harus tuliskan sintaknya. Sintaknya adalah print, lalu kurung ya. Kurung terus tanda petik di dalamnya ya. Nah, tutup kurung seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, kita bisa buat file Python dengan text editor biasa. Kita bisa buat new file ya. Kita buat new file ya. Kalian klik kanan lalu buat new file. Kita namanya dengan index.py ya. Harus dengan ekstensi .py ya teman-teman. Kita klik dua kali ya, kita masuk. Nah ini, kita bisa tuliskan di sini print terus tanda petik 2 ya. Ini ya. Hello world. Gini ya. Coba kita save. Sudah ya. Ini berubah ya. Kita coba panggil di dalam terminal. Caranya kita harus exit dulu. Kalau gini kita panggil Python terus nama filenya gini index. Bentar ya, saya contohkan. Index.py gini nggak bisa teman-teman. Ini akan error. Coba saya enter ya. Nah, ini error karena kita untuk memanggil file di dalam server, kita harus keluar dulu dari Python. Untuk keluar dari Python, kita tuliskan exit, terus buka kurung, tutup kurung. Lalu kalian enter. Nah, kayak gini, kita sudah keluar. Nah, untuk memanggil file yang sudah kita buat barusan ya, yang di dalamnya ada hello world ya. Kita akan mengeksekusi tulisan hello world. Jadi seperti ini ya, kita tuliskan Python, lalu nama filenya apa? Index.py. Lalu kalian enter. Nah, hello world sudah terpanggil ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menjalankan sintak dari Python. Kita bisa memanggilnya lewat terminal, tapi kemungkinan kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Jadi saya sarankan kalian mendownload dulu Anaconda ya. Anaconda adalah sebuah software yang di dalamnya ada Jupyter Notebook, ada software text editor gitu. Ada Jupyter Notebook, ada VS Code, ada PyCharm, ada Spider, seperti itu. Jadi dia software yang di dalamnya ada software text editor gitu untuk menuliskan kode program bahasa pemrograman. Seperti itu teman-teman. Terus kita sekarang masuk ke dalam indentasi Python gitu. Indentasi Python itu seperti apa sih gini. Jadi kita buat ya, kita modifikasi file yang sudah kita buat, atau kalian bisa buat file baru ya. Tapi saya ingin modifikasi aja, klik 2 kali. Jadi ini kita hapus seperti ini ya, kita hapus. Kita tuliskan if ya. If itu dalam bahasa Inggris itu adalah sama dengan jika ya. Jika 5 lebih besar dari 2 ya, di ini. Lalu titik 2, lalu kalian enter. Lalu kalian tab ya, agar ada indentasi menjorok ke dalam. Jadi kita tuliskan apa yang ingin kita cetak gitu. Jika 5 lebih besar dari 2, kita cetak print, tutup kurung, lalu petik 2 ya. Saya sangat mahir bahasa pemrograman Python. Ini ya teman-teman, kita save, atau kita bisa beri nama lain dengan klik file, terus save as ya dengan nama lain
Namanya terserah ya, tapi ekstensinya jangan lupa .py ya. Lalu kalian enter. Udah ya. Nah ini file yang sudah kita buat dengan nama save as ya. Ini kita hapus saja, nggak apa-apa, kita hapus. Ini ya, kita akan pakai yang ini satu ya. Kita akan panggil itu ya. Kalian masih ingat kan? Kalau memanggil file Python di dalam server ya, tuliskan Python, lalu namanya apa? 1.py ekstensinya ya. Lalu enter. Nah, saya sangat mahir bahasa pemrograman Python. Ini ya, bahasa anjir. Saya salah menuliskan ya, kurang A. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita modif lagi, kita sudah bisa. Tapi jangan bingung dulu ya. Kita akan jelaskan tentang if ini di video yang saya akan jelaskan sangat detail ya. Ini kita akan mencoba aja, oke. Terus kita modif lagi, klik 2 kali. Coba kita hilangkan indentasinya. Dalam menuliskan bahasa Python itu harus ada indentasi menjorok ke dalam ya. Kalau seperti ini kita save ya. Save Ctrl S atau dengan file klik save gini ya. Sudah ya, kita close saja. Terus kalian ke terminal lagi. Kalian tuliskan tadi ya Python 1.py. Kita coba enter, ini pasti akan error karena tadi nggak ada indentasi ya, nggak ada spasinya menjorok ke dalam. Ini pasti akan error. Nah, error kan? Nah ini, Python akan memberikan Anda error di line 2 ya. Untuk mendeteksi errornya di mana ini, Python sudah memberitahu di line 2 katanya gitu. Indentasi nggak berjalan gitu. Jadi kita coba klik di indentasi 2 ya, ini 1 ya, ini 2, berarti salahnya di sini. Coba kita cari kasih indentasi dengan klik tab pada keyboard, lalu kalian save Ctrl S ya. Terus kalian kembali lagi ke terminal, coba kita run lagi ya. Python 1.py, ini nggak akan error. Nah ini ya, saya sangat mahir bahasa pemrograman Python. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi indentasi itu sangat penting dalam bahasa Python. Tapi dalam bahasa pemrograman yang lain, mereka menggunakan kurung kurawal seperti ini ya di dalamnya, kayak gini. Tapi dalam bahasa Python dia menggunakan indentasi seperti itu. Jumlah spasi. Atau kalian bisa seperti ini. Ini kalian spasi aja atau spasi kayak gini. Ntar. Atau kalian bisa spasi ya, kayak gini, spasi kayak gini, kayak gini. Atau ini juga spasi, kalian save ya, Ctrl S, kalian balik ke terminal, kalian klik atas, kalian enter. Nah ini nggak akan error karena spasi meskipun spasinya banyak sekali kayak gini ya, itu nggak akan berpengaruh gitu. Tapi alangkah baiknya kalian rapikan ya, jangan seperti ini kalau menulis kode ya. Tadi kalau salahnya itu kalian nggak berikan indentasi menjorok ke dalam kayak gini ya, salah ya tadi ya. Kita beri spasi meskipun spasinya ada banyak seperti ini nggak akan error. Kita coba close ini. Terus kalian ketikkan lagi Python atau bisa klik pada keyboard tanda atas, kalian enter. Nah ini nggak akan error ya. Spasi itu nggak berpengaruh. Spasi itu terserah kalian sebagai programmer. Tetapi setidaknya harus 1 spasi ya. Harus menggunakan 1 spasi kayak gitu. Anda harus menggunakan jumlah spasi yang sama dalam blok kode yang sama. Nggak ngaruh ya tadi ya. Oke. Jadi spasi banyak itu nggak ngaruh di dalam Python gitu. Ini ya nggak ngaruh. Yang ngaruh itu kalian nggak memberikan indentasi ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita masuk ke dalam variabel Python. Variabel itu apa? Variabel itu diibaratkan ya. Kalian coba kita clear dulu, dibersihkan atau kalian close. Ini variabel itu contohnya kalian memiliki sebuah lemari ya. Ini perkiraan apa? Semoga kalian paham. Variabel itu contoh kalian memiliki sebuah lemari. Nah, lemari itu kosong. Nah, variabel itu kosong, teman-teman. Variabel itu kosong. Seperti itu. Paham kan maksud saya? Jadi contoh kalian beli lemari. Nah, lemari itu kan masih kosong ya kan? Nah, itulah namanya variabel. Bisa nggak harus lemari sih. Bisa tas gitu. Pokoknya pembungkus ya, contoh. Botol kosong itu juga bisa dinamakan dengan variabel. Nah, variabel ini nanti kita akan isi dengan data, teman-teman. Jadi contoh, kalian memiliki lemari ya.
Terus kalian isi baju, minuman, sabun, mie goreng, gula, seperti itu. Nah, itulah data disimpan dalam variabel. Jadi variabel itu kotak penyimpanan atau tempat penyimpanan, teman-teman. Seperti itu. Oke. Coba kita bikin ya variabel, tapi kita akan bahas variabel mendetail di video selanjutnya. Jadi coba kayak gini ya. Kita Ctrl A lalu hapus backslash ya. Kita bikin variabel x lalu sama dengan isinya apa, contoh 5 gini ya. Terus kita bikin variabel lagi ya. Jangan di sini deh, jangan di notepad ataupun text editor. Kita buka Anaconda kita yang sudah kita download. Saya harap kalian sudah menginstal Anaconda ya. Jadi kita buka. Kalau kalian di Windows, kalian bisa ke sini ya. Kalian cari Anaconda ya. Di sini terus pilih yang Jupyter Notebook. Kalau di Linux kita harus jalankan secara manual ya. Jadi seperti ini. Anaconda min navigator gini ya. Lalu enter. Oke, ini. Nah, ini masih sedang dijalankan ya. Nah, ini sedang membuka. Nah, ini kita buka aja yang Jupyter Notebook ini ya. Nah, ini ya. Klik launch. Kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, setelah kita buka, kita akan diarahkan kepada direktori di mana asal mula kita menginstal Anaconda ya. Ini kan saya menginstalnya di direktori home. Saya letakkan di default ya direktori home. Jadi ini ya. Bukan di sini, ini kan nggak ada ya. Di home sini ya. Ini Anaconda yang sudah saya install, di dalamnya ada banyak file ya. Ada banyak folder dan file. Nah, ini ya. Kalau di Linux. Kalau di Windows biasanya dia langsung kebuka di direktori C ya. Directory C gitu. Ini kan di Linux kita di directory home karena saya menginstalnya di default directory home. Oke, kita buka lagi Jupyternya. Kalian buat folder dengan nama Python, ini saya hapus dulu ya. Kita buat sama-sama foldernya. Kalian klik kanan, create new folder ya. Namain dengan folder Python gini ya. Lalu kalian enter. Nah, folder Python sudah dibuat di directory home. Kita coba buka Google Chrome-nya. Kita cari folder yang sudah kita buat tadi. Python ini ya, klik kiri ya. Nah, ini belum ada apa-apa ya, belum ada file. Coba kita lihat, ini juga kosong ya, belum ada file karena kita belum buat file ya. Kita sudah masuk ke dalam folder Python. Kita buat file di dalam folder Python ini dengan klik new, klik kiri new ya. Klik kiri di bagian new sini ya. Lalu klik Python 3. Kita akan diarahkan ke tab baru ya. Nah, ini kita sudah berada di folder Python ya, karena kita buatnya di dalam folder Python sini ya. Ini sudah ada ya. Kalau kita cek di server ya, di laptop kita, di dalamnya ada file ya, file Python. Ini namanya untreated ya. Nama filenya masih default. Kita kembali ke sini. Ini ya. Kita bisa ganti nama filenya apa ya. Contoh kita namain dengan index. Namanya terserah sebenarnya. Kalian bisa namain apa aja. Terus kalian rename ya. Setelah sudah index, kita cek lagi di sini. Namanya sudah berubah menjadi index ya, teman-teman. Kita kembali ya. Terus kita ke web browser. Kita coba bikin variabel. Kita bikin variabel x. Di dalam bahasa pemrograman Python ini, kita nggak perlu mendeklarasikan nama variabel. Maksudnya sintak variabel. Kalau di JavaScript kan kita memakai saya besarkan dulu. Nah, udah ya. Memakai var gini ya, var x, contoh namanya x gitu. Kalau di Python kita langsung saja menuliskan x gini. Contoh kita membuat variabel. Masih ingat kan tadi variabel itu adalah tempat penyimpanan. Contoh kita namain dengan lemari aja deh biar kalian paham. Nama variabelnya lemari ya. Kita isi dengan sama dengan ya. Sama dengan ini kita akan mengisi variabel ya. Contoh kita isi dengan angka 5 ya. Kayak gini. Coba kita run. Nah, ini ya. Jadi kalau kita run ini belum tampil dia. Kita harus memanggilnya ya. Tapi variabel lemari sudah kita buat dan
angka 5 berada di variabel lemari gini ya teman-teman. Kita akan coba menjalankan variabel lemari ya, dengan cara print lemari lah, gak salah, lemari gini ya. Coba kita run ya. Error. Jadi untuk mendeklarasikan variabel lemari dengan sintak print itu dia nggak bisa ya. Contoh kita run. Nah, kita untuk memanggil isi dalam variabel lemari ini, kita hanya menuliskan lemari saja ya. Nah, outputnya ini ya, keluar 5 ya. Contoh kita bikin variabel lagi. Variabel lagi ya, kita bikin variabel lagi. Variabelnya namanya apa ya? Bikin sama aja deh, variabel jangan, kalau sama dia akan error. Kita bikin variabel kotak deh, kotak makan gini ya, makan, pakai ini ya. Lalu isi sama dengan ya, isinya nasi ya, isinya pakai titik 2. Ini string, kita akan jelaskan lebih detail mengenai string. Nasi ya, contoh nasi, lalu ayam, lalu jagung. Ini udah ya. Coba kita run ya. Nah, variabel kotak makan sudah dibuat dan di dalamnya ada nasi, ayam, dan jagung. Kita coba run ya. Kotak nasi kayak gini. Kita enter, kita run. Error ya, name kotak nasi is not definisi. Kotak nasi. Oh, salah teman-teman. Saya bukan kotak nasi, kotak makan ya harusnya ya. Kalau kotak nasi kan kita belum bikin variabel dengan nama kotak nasi ya, makanya dia error. Sorry teman-teman. Kita bikin lagi kotak makan gini. Kita jalankan run. Nah, ini ya. Di dalamnya ada nasi, ayam, dan jagung. Jadi seperti itu teman-teman. Terus untuk komentar ya, komentar itu dia menggunakan pagar ya teman-teman. Ini adalah komentar. Nah, komentar ini nggak akan dieksekusi oleh Python ya, nggak akan dieksekusi oleh Python karena ini komentar ini digunakan untuk Nah ini kan dia nggak ada output kan kalau kita run. Contoh pagar ya, bla 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 gini. Nah kita run, nah dia nggak akan dieksekusi oleh Python teman-teman. Jadi komentar ini digunakan untuk mengomentari. Contoh kalian buat sebuah project yang besar, terus kalau kalian bukanya beberapa tahun lagi gitu kan, kalau nggak ada komentar kalian kan nggak akan ingat ya. Jadi komentar ini sangat penting menurut saya ya, kayak gitu. Jadi contoh kita print lagi menggunakan Jupyter Notebook. Print, di dalamnya ada kurung, buka kurung, tutup kurung, lalu di dalamnya ada string ya. Tuliskan saya sangat bahagia hari ini ya teman-teman. Coba kita run. Nah ini dijalankan sama Pythonnya ya, kayak gini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, kita sudah belajar menjalankan sintak Python, indentasi Python, variabel Python, komentar Python. Tinggal latihan ya. Latihan. Contoh saya buatkan latihan deh. Gini, kita bikin di sini ya. Klik 2 kali di folder yang kita buat tadi. Ini Ctrl A untuk memblok, lalu hapus slash ya. Backspace, sorry. Kita buat contoh saya kayak gini ya. Titik ini harus kalian isi ya. Harus saya buat di sini. Ini ya. Halo dunia. Gini. Nah, ini isinya apa teman-teman? Pause dulu videonya ya. Pause dulu. Oke, pause dulu. Kalian jawab. Kalau sudah jawab, kalian
jalankan lagi videonya. Ya benar teman-teman, jadi ini isinya print teman-teman, print seperti ini teman-teman. Jadi oke, selamat kalian sudah bisa mengerti bahasa Python. Buat yang belum paham, jangan khawatir, ini kita baru permulaan ya. Kita akan bahas secara mendetail di video selanjutnya dengan satu persatu ya, pembahasan secara mendetail. Bye bye.